Halo sahabat Tekno, kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara membuat thumbnail YouTube. Ya teman-teman, begitu ya sesuai dengan judulnya. Kita akan bagaimana cara membuat thumbnail YouTube. Cara membuatnya ada banyak macam ya teman-teman. Bisa gunakan Photoshop, Corel, Pixel Lab, dan banyak lagi ya teman-teman. Tapi kali ini saya akan menjelaskan cara membuat thumbnail YouTube menggunakan Corel ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi Corelnya. Nah, setelah dibuka begini, kita buat dulu kotak ya teman-teman. Kita buat kotak begini, kotak. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa thumbnail YouTube itu harus berukuran pixel ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus ubah di sini ya teman-teman. Inci ini kita rubah menjadi pixel. Kita cari pixel ya yang ini teman-teman. Kita klik. Nah, kemudian kotaknya ini kita beri ukuran 1280 kali 720 ya teman-teman. Jadi ukuran thumbnail YouTube itu 1280 kali 720 pixel. Nah, ini teman-teman. Ini ukuran dari thumbnail YouTube agar tidak terpotong ya teman-teman. Jadi ini kita ubah menjadi 1280 kali 720. Jadi kita rubah di sini ya teman-teman. Di sini kita beri 1280, kemudian ke bawahnya 720. Kita enter. Nah, inilah ukuran thumbnail YouTube. Nah, di sini kita akan mendesain bagaimana model thumbnail kita yang kita inginkan. Jadi kita tidak boleh lewat dari ukuran ini ya teman-teman. Jadi ukurannya itu 1280 kali 720 pixel. Nah, sekarang kita coba buat desainnya ya teman-teman. Jadi saya sudah siapkan bahannya di sini tadi. Nah, anggaplah ini ya teman-teman. Kita siapkan gambarnya yang kita inginkan. Kemudian agar desainnya tidak terpotong ya teman-teman, kita klik gambarnya, kemudian kita pilih efek power clip ini teman-teman, inside container. Kita import saja masuk ke dalam sini. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau kita ingin mengeditnya, tinggal kita tekan Ctrl di keyboard, kemudian klik gambarnya. Nah, begitu ya. Ini sudah kita bisa edit. Jadi tadi itu kita tidak bisa edit ya, karena dia dalam power clip. Jadi caranya kalau kita mau edit, kita tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita klik. Nah, begitu teman-teman, sehingga dia terbuka. Oke, kita coba edit. Nah, ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Jadi kita anggaplah kita beri judul saja, cara membuat thumbnail YouTube. Nah, begini teman-teman. Enter, enter. Nah, kurang lebih begini ya. Kemudian kita pilih model hurufnya dulu. Jadi model hurufnya itu kita sesuaikan saja ya, sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Nah, kurang lebih begini. Kalau dalam Corel ya teman-teman, kalau misalkan kita ingin memisahkan antara satu kata dengan kata yang lain, tinggal kita tekan Ctrl K, Ctrl plus K. Nah, jadi dia terpisah. Kemudian kalau kita ingin memisahkan antara huruf per huruf, kita Ctrl K lagi. Nah, dia sudah bisa. Begitu teman-teman caranya memisahkan
dari kata per kata, Ctrl K, dari huruf ke huruf, Ctrl K juga. Nah, kemudian inilah kita atur sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Anggaplah kita model dulu ya, agar hasilnya jernih. Kita buat ulang dulu ya teman-teman. Cara membuatnya seperti kemarin ya di video yang satu. Kita buat kotak dulu begini, kemudian kita pilih ini teman-teman, shape tool, kemudian kita tarik saja sehingga dia buat sudut begini. Nah, kurang lebih begini. Kemudian segitiganya kita bisa gunakan bezier tool. Ini bezier tool, kemudian kita ikut saja ya teman-teman segitiganya. Nah, oke. Kemudian tulisannya model hurufnya saya tidak punya teman-teman, jadi saya pakai model huruf standar saja, itu Arial. Iya. Nah, ini teman-teman, kita atur sesuai keinginan. Ini kita warna merah. Nah, gitu ya teman-teman. Coba kita simpan di sini ya. Nah, begini teman-teman. Jadi dalam power clip ini kita bebas mendesainnya teman-teman. Maksud saya bebas di sini, kita bebas mendesain di dalam kotak ini. Jadi kalau misalkan desainnya lebih dari kotak ini contoh ya teman-teman. Katakanlah kita beri warna hijau, terserah ya mau warna apa. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, anggaplah ini teman-teman. Jadi ini ya tulisannya di belakang, jadi backgroundnya di depan. Jadi caranya agar backgroundnya ke belakang itu ya teman-teman, kita tekan saja shift di keyboard, kemudian back down, shift plus back down. Nah, jadi tulisannya sudah ke depan, jadi backgroundnya ke belakang gitu ya, shift plus back down. Nah, kemudian kita kasih warna saja. Nah, seperti saya bilang tadi ya teman-teman, kalau misalkan kita mendesain dalam Power Clip tidak masalah ya kalau misalkan desainnya lewat dari kotak ini tadi yang sudah sesuai dengan ukuran thumbnail kita, tidak masalah karena nanti akan terpotong otomatis. Jadi begini ya teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kita fokus dulu ke tulisannya ya. Ini kemudian bisa kita atur lagi agar YouTube-nya agak jelas. Kita beri kotak lagi. Teman-teman. Kotak begini. Ya. Nanti teman-teman desain sendiri ya secantik-cantik mungkin. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya desainnya ya kurang bagus lah. Kita beri warna, mungkin di sini warna putih ya. Kita beri warna putih agar tulisan YouTube-nya jelas. Nah, backgroundnya lagi ke depan, jadi kita agar backgroundnya ke belakang kita tekan shift. Oh, kalau kita ingin ke belakang tekan saya kontrol ya, kontrol back down. Bisa menggunakan kontrol, bisa menggunakan shift. Kali ini kita akan menggunakan kontrol. Nah, kontrol ya. Tulisannya man. Oh. Ini ya, kita kasih warna hitam ya tulisannya biar jelas. Nah, begini ya teman-teman. Nah, sekarang
Kita beri variasi-variasi sedikit agar menarik-menarik kelihatan. Kita kasih kotak saja teman-teman. Nah begini. Nah, kotak ini kita kasih warna kuning agar kelihatan ya lebih ngejreng lah. Kita tekan shift agar hurufnya ke depan, shift back up. Kalau ke belakang back down, kalau ke depan back up ya teman-teman. Kita kasih ke depan kan hurufnya back up ya. Kita beri warna hitam. Nah kemudian kita beri variasi sedikit ya, kita miringkan. Kalau misalkan kita ingin miringkan kotak kuning ini, kita tekan saja, klik saja 2 kali. Nah klik 1 kali, hasilnya begini ya. Kalau kita klik 2 kali akan berubah jadi tanda panas ini. Nah kemudian kalau kita ingin miringkan, ini tinggal kita putar. Nah kita klik kanan, nah dia akhirnya jadi double. Nah ini back control back down ke belakang. Nah supaya lebih berpartisipasi sedikit ya teman-teman. Kita kasih lagi di sini. Kita berikan warna lainnya di sini teman-teman. Nah mungkin ini. Jadi ini sesuai dengan keinginan teman-teman saya ya, sesuai keinginan teman-teman. Terserah mau warna apa. Nah kalau kita ingin mewarnai garis teman-temannya, kita klik kanan di mouse. Tetapi kalau kita misalkan kita ingin mewarnai dalamnya yang hijau ini, kita klik kiri di mouse. Nah kalau klik kanan itu kita mewarnai garisnya. Nah begitu ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kita sesuaikan saja ya, sesuai dengan keinginan kita agar terlihat menarik. Nah kurang lebih begini ya teman-teman. Ya kurang lebih beginilah hasil cara membuat thumbnail ya teman-teman. Jadi pada intinya nanti kalau misalkan teman-teman ingin buat semenarik mungkin ya, karena ini hanya sebagai contoh saja, contoh dasar. Jadi saya mengerjakannya aja kurang detail lah. Jadi pada intinya ukuran thumbnail YouTube itu dia membaca pixel ya teman-teman. Sini dia hanya membaca pixel, kemudian ukurannya itu 1280 kali 720 ini ya teman-teman. Nah kalau di Corel itu setelah kita buat begini, kita harus mengekspor dalam bentuk JPG atau JPEG ya teman-teman. Jadi file yang sudah kita desain ini kita ekspor ke dalam bentuk JPEG sehingga bisa diupload ke YouTube nantinya. Jadi caranya kita klik gambarnya, kemudian kita pilih file, ekspor. Nah ekspor ya teman-teman. Kemudian kita beri saya nama ya teman-teman, thumbnails YouTube. Kita simpan di dokumen saya teman-teman agar lebih jelas belajar Corel. Nah kita simpan sini ya. Kemudian ini kita JPEG saya ya, ini kita ubah menjadi JPEG atau JPG. Nah sehingga dia nanti dalam bentuk foto ya teman-teman. Kemudian kita ekspor. Kita ekspor di dokumen. Nah di sini teman-teman ya, agar hasilnya tidak terlalu blur atau pecah ya, resolusinya lumayan jernih. Di sini saya biasanya menggunakan 500 dpi. Kalau ukuran sekecil ini ya teman-teman, saya menggunakan 500 dpi. Kenapa saya gunakan 500 dpi? Agar hasilnya lebih detail. Tetapi jangan lebih dari 500 dpi, karena
kemarin sempat saya coba menggunakan di atas 500 dpi, tidak bisa terupload masuk ke YouTube karena ukurannya terlalu besar. Jadi saya sarankan menggunakan 500 dpi. Kemudian di sini kita ubah menjadi RGB agar hasilnya lebih terang kelihatan dibanding CMYK kadang agak buram ya, gelap. Jadi kita gunakan RGB. Nah, kemudian kita oke. Di sini langsung saja kita oke. Nah, begitu teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ya. Tadi kita simpan di dokumen di Blender Corel. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bisa kita klik. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi ini nanti kita jadikan thumbnail pada YouTube kita. Nah, begitu teman-teman. Jadi caranya mengupload ke YouTube thumbnail sini. Kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Demikian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.